Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kenalin aku Nuril. Dan aku Reksa, Welcome to Pot Tanaman. podcast tanpa nama karena dadakan. Yeay, ya betul banget. Kenapa dadakan? Karena di musim pandemi ini kita benar-benar di rumah aja selama berbulan-bulan. Daripada kita gabut, mending kita bikin sesuatu untuk kegabutan kita, ya gak sih kak? Iya sih, bener. Oh ya, di sini kita bakal bahas tentang cuan dan new normal. Yang sesuai nih sama judul kita, yaitu cuan jalan walaupun jadi anak rumahan. Cuan? Yes, cuan. Istilah cuan akhir-akhir ini emang lagi booming banget ya kan. Tapi kamu tahu gak sih sebenarnya cuan ini dari mana gitu loh? Istilah cuan itu. Istilah cuan ini sebenarnya digunakan oleh para trader dan investor di pasar modal yang berarti keuntungan. Namun saat ini banyak orang yang mengartikan cuan sebagai kata lain dari uang. Dari dua arti tersebut, keuntungan sama uang, kita lebih condong dengan arti uang karena sesuai dengan judul bahasan kita tadi. Ya, kita bakal bahas tentang gimana biar tetap dapat cuan walaupun jadi anak rumahan. Nah, ngomong-ngomong nih, anak rumahan kalian pasti berpikir atau berekspektasi anak rumahan tuh yang diem aja di rumah atau yang kegiatannya baik di rumah lah, intinya kayak gitu. Cuma anak rumahan yang kita maksud di sini adalah anak atau orang yang sementara dirumahkan karena pandemi COVID-19 ini, bukan karena orang yang always stay at home forever gitu loh kak. Kayak kita nih sekarang di rumah aja. Iya bener. Ya walaupun saat ini sudah memasuki era new normal, namun belum semua orang bekerja atau beraktivitas kayak dulu lagi kan. Nah, itu definisi dari anak rumahan yang kita maksud. Ya bener sih dari katamu tadi. Emang menurut dari berita, dari TV, dari media-media sosial, emang pandemi ini benar-benar melumpuhkan ekonomi kita gitu loh. Bahkan tidak hanya Indonesia sih, seluruh dunia. Banyak orang-orang yang di PHK, terus dirumahkan tanpa kejelasan dari perusahaan, omset jualan menurun, dan masih banyak lagi tentunya kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh adanya pandemi ini. Namun di balik itu semua, tak sedikit tren baru yang akhirnya bisa jadi peluang buat dapet cuan nih teman-teman. Karena di masa pandemi ini dunia virtual lebih dibutuhin, jadi orang-orang yang biasanya melakukan kegiatan lewat tatap muka sekarang bisa menghasilkan uang itu lewat dunia virtual tanpa tatap muka. Tapi semuanya itu tergantung kemauan kita sih, atau bisa menyesuaikan dengan skill atau minat kita di bidang apa. Nah, kalau aku kan emang orangnya nggak bisa diem kan. Lebih suka beraktivitas fisik gitu. Jadi beberapa waktu kemarin tuh aku bikin sebuah usaha kecil-kecilan, usaha di bidang makanan gitu sama teman-teman aku yang produknya tuh masih jarang gitu loh di daerahku di Trenggalek. Selain itu aku juga ngambil beberapa jajanan dari luar kota yang di sana tuh ada temanku gitu loh. Jadi kita kayak aku sama temanku itu bekerja sama untuk bertukar produk untuk kita jual di kota kita masing-masing kayak gitu. Kolaborasi ya sebetulnya. Iya dong, karena kita kan cuma lewat HP aja gitu loh. Jadi kita bisa dapet uang, dapet untung gitu loh dari situ. Cuma main HP tapi dapat uang, siapa sih yang nggak mau kan? Dan itu nggak ribet gitu loh, maksudku semua orang bisa ngelakuin itu, jadi asal mereka mau gitu loh. Tinggal kemauannya dari orang-orang juga sih ya. Nah, betul banget. Nah, buat promosinya nih gampang banget sih menurutku, karena kita punya teman kan, kita punya teman kita punya teman, kita bisa juga minta bantuin
teman kita biar promotin dagangan kita gitu loh. Jadi dengan dunia virtual ini sebenarnya banyak keuntungan banget sih. Kita bisa memanfaatkan jaringan-jaringan di media sosial kita. Kita nggak harus turun ke jalan buat promosi gitu loh. Emang media sosial ini sangat berperan sih dalam pencarian cuan. Iya, betul sekali kakak. Nah, dan itu nih yang paling penting ngomongin soal untung nih. Kalau ngomongin soal untung terserah ya, kita mau ambil untung dikit atau banyak. Cuma kita juga harus tahu nih kondisi pasar kita tuh siapa. Kalau kita nggak ambil keuntungan tinggi itu gimana? Jangan sampai, menurutku sih, jangan sampai kita tuh ingin untung banyak, cuma pasar kita nggak memenuhi gitu loh. Jadi nanti pasar kita ngomongnya kemahalan, walaupun diiklan dengan baik, walaupun promosi kita baik, tapi kalau kita nggak tahu harga pasar ya percuma aja. Karena apa ya? Karena pasar kita nggak mampu untuk beli produk kita gitu. Jadi segmentasi pasar ya perlu banget ya. Iya sih, emang perlu banget sih. Nah, intinya tuh menurutku mulai aja dulu semuanya. Sambil jalan, sambil belajar. Jangan takut untuk memulai. Kayak slogan Tokped tuh loh, Kak. Yang mana sih? Yang beberapa waktu lalu, yang mulai aja dulu itu loh, yang Oh. pakai baju hijau. Kenapa kita ngomongin kayak gitu ya? Aduh, Oke, ini nanti oke, disensor oke. ya. Oke, boleh. Oke, yang penting mulai aja dulu. Itu titik fokusnya dari tips-tips untuk pencari cuan di masa pandemi seperti ini gitu loh. Ips, tuh. Banyak jalan loh selagi kita mau usaha. Jangan hanya iri lihat orang sukses tapi kita nggak mau berusaha, ya kan? Toh rezeki udah dijamin sama Allah. Oke, gitu. Itu dari kakaknya ya. Kakaknya emang nggak bisa diem kan. Jadi dia berkegiatan untuk mencari cuan itu lewat jualan. Oke. Yes, gitu. Nah, ini dari aku ya. Kalau aku sih orangnya masih bisa diem. Nah, kalau dari aku untuk mendapatkan cuan di masa pandemi seperti ini tuh sebenarnya sih kita manfaatkan keahlian dan hobi kita sendiri. Nah, misal kayak aku nih, aku kan hobinya editing. Entah editingnya tentang poster, tentang grafis, video, ya semacam itulah. Kan gini, di masa pandemi ini tentu banyak orang yang memutar otak untuk terus survive, untuk terus mendapatkan uang di masa krisis seperti ini. Nah, ini merupakan sebuah peluang usaha juga untuk aku yang notabene seneng di editing, di grafis maupun di video. Karena apa? Dengan semakin banyaknya orang yang memutar otak dalam masa pandemi ini, kemungkinan besar dia akan menciptakan usaha-usaha baru, menciptakan sebuah usaha online gitu seperti jadi, kakaknya tadi lah. Kan aku emang nggak bisa editing ya, jadi untuk apa poster jualan atau apa kan aku pasti butuh desain grafis buat desain poster atau atau logo gitu kan. Intinya itu untuk promosi sih. Jatuhnya nanti ketika banyak orang yang membuat usaha-usaha baru, nanti di situ peluang kerja aku mulai tumbuh. Yang paling penting sih emang di digital marketing, seperti kayak buat logo, terus poster, terus feed Instagram, ataupun branding yang menggunakan media sosial, tentunya juga menggunakan desain grafis. Istilahnya ya pandai-pandailah kita mencari relasi, mencari teman, ataupun mencari orang-orang yang membuka usaha baru. Nah, di situ kita asah terus keahlian dalam kita mengedit sebuah desain, mengedit sebuah video. Nanti ketika karya kita dikenal oleh salah satu orang ataupun beberapa orang, nanti
bukan tidak mungkin kita dapat rekomendasi dari orang tersebut untuk Yes. digunakan ke teman pengusaha lainnya ataupun orang-orang yang membuka usaha baru untuk personal branding dari usahanya tadi gitu. Ya betul banget tuh. Nah, jadi kalau partner aku kan dia emang apa ya, ada skill gitu loh. Kalau aku emang nggak ada skill di edit atau skill yang bisa dijual pas pandemi kayak gini gitu loh. Jadi pinter-pinter aja baca peluang, kita bisanya apa, kita mau di mana, kita passion di mana, di situ digali-gali terus aja gitu loh. Karena nggak ada salahnya buat mencoba gitu loh. Dan emang kayak yang aku omongin tadi, kalau emang nggak berani sendiri, joinan sama temen juga boleh. Kan emang kita di sini bener-bener bareng-bareng gitu loh, bareng-bareng buat mencoba hal baru sih. Nah kemarin tuh aku baca gitu di Instagram ceritanya tentang dia buruh pabrik dan di PHK karena ya emang pengurangan kan. Nah akhirnya tuh waktu dia di PHK sama di rumah aja tuh dia nambah skill kayak belajar apa tuh spreadsheet, terus belajar editing, belajar hitung-hitungan yang banyak banget lah pokoknya. Nah akhir dari krisis tersebut dia tuh ngelamar di suatu perusahaan gede di tambang kalau nggak salah ya. Akhirnya dia tuh keterima jadi staff accounting gara-gara selama pandemi, selama krisis ekonomi itu dia belajar hal baru, salah satunya spreadsheet dan keuangan kayak gitu. Jadi untuk kalian nih yang nggak bisa atau belum mau untuk membuka usaha gitu nggak apa-apa, tapi yang penting kalian produktif aja kayak menambah skill. Jadi pandemi ini dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Kalau nggak pingin sekarang langsung, bisa untuk skill kedepannya atau nulisin rencana-rencana dulu buat direalisasikan waktu pandeminya udah kelar, kayak gitu juga bisa sih. Ya intinya seperti yang dibilang dari awal tadi sih, mulai aja dulu. Semisal kalian punya minat atau keinginan atau kemauan, ya cobalah untuk dicoba terus diasah. Siapa tahu nanti minat tersebut nanti menjadi jalan buat kalian untuk mendapatkan cuan. Yes. Jadi nggak usah bingung-bingung, nggak usah terlalu cemas dengan keadaan ini. Mulailah dengan kegiatan ataupun minat-minat yang sederhana, cuma prospeknya bagus. Jadi nggak melulu tentang desain, tentang jualan online, tapi misal kalian suka nulis, cobalah terus asah tulisan kalian, terus menulis, terus mengarang. Siapa tahu nanti karya tulisan kalian itu bisa dibukukan ataupun dibuat lomba, terus nanti menang, kan juga dapat cuan lagi kan, malah dapat sertifikat. Terus ya daripada kita gabut hanya untuk tiduran, untuk main game, terus hanya menyesali keadaan, hanya cemas, istilahnya kurang menguntungkan lah. Nah coba dari mulai sekarang itu kita tetap produktif dengan anjuran-anjuran dari pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Tuh. Sekian obrolan kita pada sesi kali ini. Terima kasih telah mendengarkan dari awal sampai akhir ini. Semoga obrolan kali ini dapat membuat kalian untuk selalu termotivasi dan produktif di masa pandemi COVID-19 ini. Tidak lupa juga kami mohon maaf jika ada salah kata ataupun kata-kata yang gak jelas. Nah, kata-kata yang gak jelas dari kita. See you in next pot tanaman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.